Bapak Ibu, di bulan Januari ini dan juga di dalam beberapa bulan selanjutnya kita akan membahas dari kitab suci pandangan tentang gerakan karismatik. Nah, dengan permulaan di awal abad ke-20 ini, Gereja Pentakosta, kemudian sampai di pertengahan tahun 60-an, ya ajaran-ajaran Gereja Pentakosta ini masuk ke berbagai denominasi, di Baptis, di Presbyterian, di Metodis, bahkan juga di Gereja Roma Katolik, sehingga mereka mulai dikenal sebagai gereja-gereja karismatik. Dan banyak ajaran-ajaran yang mereka kembangkan, dan terus ada hal-hal yang baru yang juga mereka ajarkan. Nah, ini menjadi sebuah hal yang kita orang-orang Kristen Alkitabiah yang harus paham apa kata Alkitab tentang hal-hal yang mereka ajarkan ini. Terutama gereja-gereja karismatik itu semakin berkembang. Dan sekarang ketika kita bertemu dengan seorang yang mengaku Kristen, dia habis sekali dia itu adalah orang karismatik. Ya, mereka itu mendapatkan pengikut yang sedemikian banyak. Tapi kita harus melihat apa yang mereka ajarkan, apakah sesuai dengan kitab suci atau tidak. Nah, jadi beberapa bulan ke depan kita akan mempelajari dan fokus untuk mengevaluasi menurut kitab suci. Nah, di bulan yang pertama di Januari kita akan, karena kita ada 3 minggu, jadi kita akan melihat apa pekerjaan daripada Roh Kudus. Roh Kudus itu utamanya apa yang dia kerjakan. Ya, kemudian kita akan melihat juga salah satu yang sangat umum di kalangan karismatik, yaitu disebut ditumbangkan oleh Roh Kudus. Tumbang, manusia itu berdiri dan tumbang begitu. Nah, kita akan evaluasi hal itu dari kitab suci. Ya. Nah, hari ini kita akan melihat ajaran yang benar menurut Alkitab. Apa sesungguhnya pekerjaan daripada Roh Kudus itu? Kalau kita paham pekerjaannya, kita akan bisa tahu banyak hal-hal yang dilakukan di gereja karismatik dan dikatakan bahwa itu adalah pekerjaan Roh Kudus, itu sesungguhnya bukan. Nah, pekerjaan Roh Kudus itu bisa kita lihat dalam hubungan dengan orang yang belum percaya dan dengan orang yang sudah percaya. Nah, apa saja yang dikerjakan Roh Kudus bagi kita orang yang sudah percaya? Nah, tentu dia itu harus dimulai dengan yang disebut sebagai baptisan Roh Kudus. Ya, kita dibaptis oleh Roh Kudus. Nah, tanpa baptisan Roh Kudus ini kita tidak akan menjadi orang Kristen, kita tidak akan lahir baru. Setelah kita dibaptis oleh Roh Kudus, Roh Kudus akan tinggal di dalam diri kita. Jadi kita setiap orang Kristen di dalam diri kita ada Roh Kudus yang tinggal. Kemudian Roh Kudus juga akan penuhi kita. Kalau kita berserah diri, kita mau patuh, maka Roh Kudus akan memenuhi kita. Sehingga hidup kita akan menjadi sedemikian rohani. Ya, penuh dengan iman, penuh dengan baik, damai, sukacita untuk hidup bersama Tuhan. Kemudian Roh Kudus juga memeteraikan kita sebagai sebuah kepastian bahwa kita ini sungguh-sungguh akan mempunyai keselamatan. Bahwa kehadiran Roh Kudus dalam diri kita adalah bukti bahwa kita adalah orang-orang yang mempunyai keselamatan. Itu sebagai jaminannya. Kemudian Roh Kudus juga memberikan kita karunia. Di awal gereja, Roh Kudus juga memberikan karunia-karunia yang sifatnya ajaib, ya, penuh dengan nilai-nilai mujizat. Tapi Roh Kudus juga mempunyai karunia-karunia lain yang tetap dia berikan pada gereja ya, sampai akhir zaman. Dia juga berikan kita hikmat dan pengetahuan. Roh Kudus juga menuntun kita di dalam kebenaran supaya kita orang Kristen mengerti firman Tuhan. Dan tentu juga kita membaca bahwa Roh Kudus juga berdoa bagi kita. Nah, jadi dalam kaitan dengan orang-orang Kristen,
Ini ada hal-hal yang kita baca dalam kitab suci yang dilakukan oleh Roh Kudus bagi kita orang Kristen. Tapi apa yang Roh Kudus kerjakan bagi seorang yang belum percaya? Nah, itu yang mau saya fokuskan dalam pembahasan kita di sore hari ini. Kenapa kita mau bahas ini dengan lebih mendalam? Karena kita lihat gereja-gereja pada saat ini, tidak hanya di gereja karismatik, tapi gereja secara umum, ketika gereja-gereja ingin menuntun seseorang datang ke gereja, yang difokuskan itu bukan perubahan di dalam hati, yang kita sebut dengan istilah lahir baru, tetapi lebih pada menawarkan hal-hal yang bermanfaat bagi orang tersebut. Dan itu seolah-olah menjadi dorongan bagi dia untuk menjadi seorang Kristen. Contoh yang sangat umum adalah ketika kita berbicara kepada seseorang, mungkin dia dalam keadaan susah, ya, kita akan bilang, kamu datang kepada Tuhan Yesus, nanti segala kesusahanmu itu akan berlalu. Kita bertemu dengan orang yang dalam kesulitan ekonomi, yang gagal dalam usahanya, dan kita dengan beraninya berjanji, ya, kalau kamu mau menjadi seorang Kristen, Tuhan akan berkati kamu dan kamu akan berhasil, kamu akan menjadi makmur. Kadang-kadang ada pula yang memberikan bantuan-bantuan ya untuk mendorong orang masuk agama Kristen. Jadi di kalangan kekristenan ada kekeliruan. Yang diinginkan adalah bertambahnya orang Kristen. Yang diinginkan adalah jumlah anggota gerejanya bertambah. Tapi tidak dipedulikan mengapa orang-orang ini mau datang ke gereja. Tidak dipedulikan adakah terjadi pertobatan di dalam hatinya. Apakah dia sungguh-sungguh telah mengenal Tuhan? Apakah dia telah lahir baru? Itu menjadi hal-hal yang dikesampingkan. Yang penting adalah bagaimana caranya banyak orang masuk gereja. Nah, ini hal jadi sebuah kritikan. Jadi kita mau melihat dalam kitab suci ini, dalam terhadap orang yang belum percaya, apa yang Roh Kudus kerjakan. Yang utama yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, di Yohanes pasal 16 ini, Tuhan Yesus sudah dalam hari-hari terakhir dia sebelum ditangkap. Jadi kepada murid-muridnya dia mengatakan, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Itu bilang, bahagian dia datang ke dunia ini untuk menyiapkan jalan keselamatan ini. Tapi nanti dia akan pergi. Tuhan Yesus tidak selamanya akan ada di muka bumi ini. Dia akan pulang kembali ke surga. Tapi dia akan kirim penghibur. Dan penghibur inilah yang akan datang. Dan inilah yang akan bekerja ya untuk menuntun orang-orang yang belum mengenal Tuhan agar benar-benar bertobat dan lahir baru. Tuhan Yesus menyebutnya sebagai seorang penghibur. Itu adalah Roh Kudus. Jadi dengan Tuhan Yesus menyelesaikan tugasnya, menyiapkan jalan keselamatan ini, dia pulang ke surga dan kerja untuk meyakinkan hati manusia. Kerja untuk membuat orang benar-benar bertobat lahir baru. Itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi bisa kita bilang, tahap kerjanya Tuhan Yesus sudah selesai, dia pulang, maka tahap berikutnya
untuk membawa semua manusia kepada Tuhan, itu dapat pekerjaan daripada Roh Kudus. Jadi Tuhan akan pergi supaya Roh Kudus diutus. Ayat ke-8. Dan kalau ia datang, kalau Roh Kudus datang, apa yang akan dia kerjakan? Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. 3 hal ini berkaitan dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tugas utama Roh Kudus diutus ke dunia ini adalah membuat orang-orang bisa bertobat, mengenal diri sendiri, mengerti keadaan diri sendiri, menyadari kondisinya, sehingga mereka akan berseru pada Tuhan Yesus, mohon diselamatkan. Ya, jadi apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ini? Bahwa ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, pertama, dia bilang, Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. 3 tahun lebih Tuhan Yesus bersama dengan mereka. Melalui pengajarannya, melalui mujizatnya, dia menunjukkan bahwa dia ini adalah anak Allah. Melalui kebangkitannya, menunjukkan bahwa dia tak diragukan. Dia itu sungguh-sungguh turun dari surga. Bahwa di dalam dirinya lah ada pengampunan dan keselamatan. Tapi tidak ada yang mau percaya. Kecuali segelintir dari murid-muridnya ini. Ya, dan beberapa ratus pengikut lainnya yang kita ketemukan di Kisah Para Rasul. Orang yang berbondong-bondong, yang jumlah ribuan orang, yang melihat segala perbuatannya ajaib, mereka tidak percaya. Tapi sekarang Tuhan Yesus akan pergi. Dia tidak akan ada lagi di dunia ini. Dia tidak lagi berbuat mujizat untuk meyakinkan mereka. Mereka ini tidak menerima dia. Ya, dan sikap mereka itu adalah sikap berdosa. Menolak Tuhan yang telah menyatakan diri dan kuat kuasa sedemikian rupa. Jadi Tuhan Yesus, dia akan pergi. Mereka ini sudah mulai tidak mau percaya. Nah, sekarang tugas untuk membuat orang-orang ini sadar tentang dosa mereka itu adalah tugas kepada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus diberikan sehingga manusia itu menyadari, ya, bahwa diri mereka itu adalah seorang berdosa. Buat mereka menyadari bahwa menolak Tuhan Yesus itu adalah dosa. Roh Kudus akan bekerja di hati manusia sedemikian rupa, sehingga kita akan merasakan tekanan demikian bahwa kita ini sungguh amat buruk, sungguh amat berdosa. Ya, tidak percaya pada Yesus. Sungguh amat buruk kalau kita menolak dan menyangkal Tuhan Yesus. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Dia akan menginsafkan manusia akan dosa. Menginsafkan itu punya arti bahwa kita dalam hati itu ya benar-benar diyakinkan. Sungguh-sungguh dirasakan bahwa saya ini adalah seorang yang begitu jahat, begitu buruk, begitu berdosa. Karena menolak Tuhan Yesus. Karena tidak percaya. Nah, jadi bagi seorang yang belum mengenal Tuhan, inilah pekerjaan Roh Kudus untuk mereka. Inilah yang harus kita doakan dan beritakan firman tentang kondisi mereka berdosa itu. Dan Roh Kudus bekerja sehingga mereka disadarkan, diyakinkan, sehingga mereka itu mau untuk bertobat. Tapi kalau kita bertemu dengan seseorang dan kita berbicara bagaimana kamu datang ke gereja dan Tuhan akan berkati hidup kamu, bisa saja orang ini kan masuk ke gereja, dia kan jadi seorang Kristen, tapi hatinya tak pernah bertobat. Hatinya tak pernah merasa aku ini seorang berdosa yang membutuhkan Tuhan. Dia tak pernah sampai ke titik demikian.
Makanya kita punya masalah besar di gereja-gereja. Orang-orang Kristen hidup dalam dosa, dan dia pikir itu kehidupan normal bagi dia. Karena dia tidak pernah yakin sekali bahwa saya ini seorang berdosa. Tidak pernah. Never convicted. Tak pernah dia insaf. Dia masuk gereja bukan karena dia insafkan dosanya, tapi karena dia ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Mungkin dia mau disembuhkan. Mungkin dia mau dijadikan kaya. Mungkin dia mau masalahnya diatasi. Tapi tak pernah dia insaf bahwa dia itu orang berdosa. Tak pernah dia sadar bahwa kalau dia menolak Tuhan Yesus itu adalah dosa. Maka kita juga melihat ada orang Kristen dalam perkembangannya, dia jadi menyangkal bahwa Tuhan Yesus itu ada anak Allah. Dia jadi menyangkal bahwa Tuhan Yesus itu ada satu-satunya juru selamat. Dia menyangkal, dia tidak percaya. Karena dia tak pernah diinsafkan. Kita tak memberitakan firman dengan benar tentang dosa kepadanya. Roh Kudus tak pernah bekerja di dalam hati dia. Dia masuk Kristen karena hal-hal yang lain, alasan-alasan yang lain. Dan dia berpikir dia orang Kristen, tapi dia bukan orang Kristen. Karena dia tidak pernah insaf akan dosanya. Dia tidak pernah bertobat. Jadi Roh Kudus, kerjanya yang utama ini terhadap orang yang belum percaya adalah menginsafkan dia akan dosa. Tapi gereja sekarang tak mau bertepat tentang dosa. Gereja bilang kita harus bicara hal-hal yang positif. Bicara kasih saja. Ya, bicara kasih sayang. Positif, semua orang suka dengar. Tapi jangan sebut negatif. Jangan sebut dosa. Orang tak suka dibilang berdosa. Supaya jemaat tidak merasa terganggu, tidak merasa dicela, jangan bicara masa dosa dalam gereja. Maka kita menghasilkan gereja-gereja tanpa pertobatan. Orang Kristen tanpa pertobatan. Dan mereka tak lahir baru. Sesungguhnya mereka tidak selamat. Dan kita habiskan seumur hidup. Nanti di hari penghakiman, semua kita kerjakan itu hanyalah kayu jerami yang dibakar habis. Tak ada sisanya. Karena tak ada yang bertobat. Mereka ramai di gereja. Tapi tak bertobatin hati. Jadi Bapak Ibu, pekerjaan Roh Kudus bagi orang non-Kristen itu adalah menginsafkan dia akan dosa. Kedua, menginsafkan dunia akan kebenaran. Dan aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini, kita melihat bagaimana seorang yang dikatakan benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus menjadi teladannya. Tetapi Tuhan Yesus akan pergi. Dunia ini tidak lagi melihat dia. Dunia ini tidak tahu lagi bahwa yang dianggap sebagai orang benar di hadapan Tuhan itu harusnya bagaimana. Tidak ada lagi. Jadi tugas untuk menginsafkan dunia tentang kebenaran akan dikerjakan oleh Roh Kudus. Manusia berpikir saya ini orang yang benar, saya ini orang yang di hadapan Tuhan bisa diterima. Kita tahu kita banyak berbuat kesalahan. Tapi kita masih merasa saya ini orang benar. Kita masih merasa dengan dosa-dosa di dalam hidup saya ini, Tuhan tidak akan apa-apa. Tuhan akan bisa terima saja. Kita berpikir seperti itu. Makanya manusia-manusia kita lihat itu tak merasa dia itu seorang yang tidak layak masuk ke surga. Nah, Roh Kuduslah yang akan menginsafkan kita. Membuat kita sadar ya, bahwa kelakuan saya ini, apa yang telah saya jalani, apa yang telah pernah saya lakukan dalam hidup ini,
tidak akan memadai untuk membawa saya masuk surga. Roh Kudus akan membuat kita sadar bahwa diri kita sendiri tidak cukup baik untuk masuk surga. Dan kita tak akan bisa berbuat sedemikian rupa sampai kita menjadi sempurna untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Manusia-manusia sekarang bahkan tak merasa bahwa dia tak layak masuk surga. Karena dunia kita sedemikian buruk. Tapi dalam sejarah gereja, ada orang-orang yang ingin mencari Tuhan. Dan makin mereka berusaha, makin mereka menyadari bahwa diri mereka sedemikian berdosa dan tidak layak di hadapan Tuhan. Contohnya ya Martin Luther. Contohnya ya George Whitefield. Ya penginjil terkenal abad ke-18 dari Inggris. Mereka orang-orang baik. Contohnya apa? John Wesley. Ini semua adalah tokoh-tokoh dalam sejarah gereja. Orang-orang yang di masa muda, orang-orang yang baik, tapi mereka ingin mencari Tuhan. Dalam proses mencari Tuhan itu, mereka menyadari dirinya itu begitu buruk. Padahal kalau manusia menilai, mereka dikata ada orang baik. Tapi mereka sadar, dirinya bukan orang baik. Sadar apa yang dia pikirkan. Sadar motivasi hidup dia itu seperti apa. Sadar apa yang dia inginkan. Sadar. Ya, sadar. Sadar juga apa yang dia lakukan ketika orang tidak melihatnya. Sadar apa yang dia lakukan. Bahkan juga di depan umum, dia tahu semua. Manusia sekarang tak sadar karena dunia ini terlalu buruk. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menginsafkan dunia akan kebenaran ini. Sehingga manusia itu oleh pekerjaan Roh Kudus ya akan melihat dirinya begitu nyata, begitu jelas bahwa dia itu tidak layak masuk surga. Tak ada hal yang bisa membenarkan dia untuk masuk ke dalam surga. Nah, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan ketika seseorang sudah sampai pada titik menyadari insaf bahwa kebenaran yang dia anggap sudah baik itu tak akan bisa membawa dia ke surga, maka dia akan mulai mencari. Kalau saya sendiri tak mampu menolong saya, apakah ada yang bisa menolong saya? Pada situlah dia ketika mendengar Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, bisa menghapuskan segala dosanya. Bahwa darah Kristus bisa menyucikan dari segala dosanya. Sehingga walaupun dia seorang berdosa, seorang tak benar, nanti Tuhan akan menganggapnya sebagai seorang benar. Karena telah disucikan oleh darah Tuhan Yesus. Dia akan datang kepada Tuhan Yesus. Dia akan menjadi seorang Kristen. Dia akan lahir baru. Dan dia tak akan pernah tinggalkan Tuhan Yesus lagi. Seumur hidup dia tak akan mau tinggalkan Tuhan Yesus. Karena dia tahu, di luar Tuhan Yesus, dia tidak ada pengampunan. Dia tidak ada keselamatan. Dia akan dengan sungguh-sungguh seumur hidup mengikuti Tuhan Yesus. Jadi pekerjaan Roh Kudus itu adalah menginsafkan manusia akan kebenaran. Membuat dia menyadari bahwa dirinya itu berdosa dan tak bisa masuk surga. Dia tak ada hal yang benar dalam dirinya. Dan itulah akan mendorong dia untuk menerima, memohon kebenaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan inilah hal yang harus kita usahakan bagi seorang non-Kristen. Kita harus berdoa bagi dia, sehingga Roh Kudus bekerja dalam dirinya, agar dia muncul kesadaran demikian. Tak ada manfaatnya kita pergi menjanjikan orang, ya kamu akan jadi sukses, kamu akan jadi kaya kalau kamu masuk Kristen. Untuk apa? Nanti dia jadi seorang Kristen nama saja, tapi otaknya adalah penuh dengan uang. Yang dia inginkan hanya uang. Dan kalau nantinya di dalam gereja dia tidak menjadi kaya, dia tinggalkan gereja juga. Karena dia datang bukan mau mencari Tuhan. Dia bukan melihat dirinya seorang yang tak benar, dia butuhkan Tuhan Yesus untuk membenarkan dia. Dia tidak melihat ke situ. Kamu janjikan dia kekayaan.
Kalaupun dia tiba-tiba jadi kaya, dia bukan orang Kristen juga. Karena dia tidak pernah merasa, aku ini tak cukup baik untuk ke surga. Dia pikir kok cukup baik. Sehingga dia meremehkan. Dia tidak akan menganggap penting kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Coba tanya kepada manusia-manusia yang malas sekali ikut perjamuan kudus. Apa sebabnya? Perjamuan kudus pun dia tidak anggap penting. Padahal di perjamuan kuduslah kita diingatkan kembali akan penderitaan Tuhan untuk menghapuskan segala dosa kita. Tapi kalau seseorang yang Kristen dia abaikan sejak perjamuan kudus, kita harus bertanya-tanya kenapa dia tak menganggap penting kematian Tuhan Yesus untuk menyucikan dosanya ini. Kenapa seperti itu? Nah, jadi pekerjaan Roh Kudus yang kedua itu adalah menginsafkan kita akan kebenaran. Tahu bahwa kita ini bukan orang benar. Sehingga kita harus datang kepada Tuhan Yesus untuk dibenarkan. Jadi pertama, dia diinsafkan bahwa dia orang berdosa. Lalu dia diinsafkan bahwa karena dosa ini, dia itu bukan orang yang bisa masuk surga. Dia bukan orang benar. Dan yang ketiga, Roh Kudus akan insafkan dia akan penghukuman. Akan penghukuman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Roh Kudus akan ingatkan dia, membuat dia sadar bahwa kondisi dia ini yang berdosa, yang dirinya tidak benar, tidak bisa masuk surga, dia akan berakhir di penghukuman. Penghukuman itu sudah pasti. Karena penguasa dunia ini, iblis itu sudah pasti akan dihukum. Itu sudah tak bisa ditawar. Iblis penguasa akan dihukum, dan orang-orang yang mengikuti iblis, yang menolak Tuhan, yang tak bertobat, dia pasti juga akan dihukum. Jadi munculkanlah dalam diri manusia oleh Roh Kudus satu kegentaran, satu ketakutan bahwa saya terus dalam keadaan demikian, saya akan berakhir dalam penghukuman yang kekal ini. Takut, gentar. Jadi ini 3 hal yang dikerjakan Roh Kudus bagi seorang yang belum percaya. Progressively. Ya, dari membuat dia sadar dia adalah orang berdosa, membuat dia sadar bahwa dirinya berdosa ini sama sekali tak bisa masuk surga, dan membuat dia sadar bahwa kondisi dia ini yang tak bisa masuk surga akan berakhir di neraka, di penghukuman. Nah, hal inilah yang membuat seorang itu benar-benar akan berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya, selamatkan saya. Kita ini KKR omong kosong gitu. Ya, KKR kita sekarang itu omong kosong gitu. Ayolah percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan akan bantu kamu. Tuhan sayang kamu. Penginjilan bukan bicaranya seperti ini. Sekarang siapa yang ada butuh? Tuhan butuh kita atau kita butuh Tuhan? Kok kita sepertinya Tuhan mohon banget gitu. Mohon sekali tolong kamu datang. Kita yang butuh. Karena kita orang berdosa. Kita tak cukup benar ke surga. Kita pasti dihukum. Kita lah yang butuh datang kepada Tuhan. Tuhan minta Tuhan tolong selamatkan saya. Berlutut, bersujud dan minta Tuhan tolong selamatkan saya. Kalau tidak saya binasa. Kalau kita KKR, kita tak membicarakan hal-hal tentang dosa, tentang diri kita yang tak benar ini, tentang penghakiman datang, orang tak akan bertobat. Mereka mungkin berpikir, ya saya masuk ke gereja barangkali juga bagus. Ada kehidupan sosial yang baru. Ya mungkin saya suka di gereja. Gereja terasa damai sejahtera. Tapi untuk hal-hal seperti ini, itu tidak menyelamatkan. Nah, jadi pekerjaan Roh Kudus untuk orang yang belum bertobat adalah menginsafkan mereka akan dosa dan kebenaran akan penghakiman. Sama sekali bukan mau mengaruniakan mereka kekayaan,
bukan mau menyembuhkan mereka, bukan mau menolong mereka mengatasi masalah mereka. Itu bukan pekerjaan Roh Kudus bagi seorang yang belum percaya. Dia harus bertobat lahir baru. Nah, jadi cara kita KKR, cara kita memberitakan Injil itu harus benar. Kalau tidak, kita akan membawa orang masuk ke gereja, tapi orang yang tak ada pertobatan, tak pernah lahir baru. Dia berpikir dia seorang Kristen, padahal dia bukan seorang Kristen. Nah, jadi inilah hal pertama yang kita bicarakan ya, tentang banyak sekali cara-cara pengajian masa sekarang yang hanya fokus pada memuaskan kemauannya manusia, tapi tidak berbicara tentang dia kondisi yang sedemikian buruk. Dialah yang harus bertobat, memohon kemurahan Tuhan. Minggu depan Sebastian akan membahas, menjelaskan tentang apa itu dibaptis oleh Roh Kudus, apa itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena ini adalah isu yang sangat besar di tengah-tengah gereja-gereja karismatik. Dan mereka mencampur adukan pemahaman kedua hal tersebut. Jadi kita akan jelaskan supaya Bapak Ibu ngerti di mana letak perbedaannya. Ya, Tuhan kiranya menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami mohon Tuhan mengutus Roh Kudus-Mu supaya dunia ini bisa diinsafkan akan dosa, kebenaran, dan penghukuman. Sehingga banyak yang benar-benar bertobat dan lahir baru, memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Kami berdoa untuk jemaat gereja, dan semua juga Tuhan diinsafkan oleh Roh Kudus-Mu, dan benar-benar menyadari dosa mereka, menyadari ketidaklayakan mereka di hadapan, menyadari penghukuman akan datang, agar mereka benar-benar bertobat dan memohonkan pengampunan, keselamatan dari Tuhan Yesus bagi diri mereka masing-masing. Tuhan Yesus, bantulah kami dalam memberitakan Injil-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.